Halo semuanya, kembali lagi di Krotech. Kali ini kita akan membahas tentang konsol buatan dua perusahaan besar yang selalu bersaing, yaitu Sony dan Microsoft. Kedua perusahaan ini bakal ngerilis konsol terbaru mereka, atau sebutannya itu Next Generation, di bulan yang sama. Sony merilis PlayStation 5 dan Microsoft ngerilis Xbox Series X. Sebelum kita memulainya, kamu boleh subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan berita terupdate lainnya. Para developer konsol menggunakan kesempatan ini untuk merilis konsol mereka. Para developer telah meningkatkan konsolnya dan menambahkan beberapa fitur di dalamnya. Desain Xbox Series X pertama, timnya bertekad untuk membuat konsol Xbox terbarunya dengan menambahkan tenaga pada konsolnya agar bisa bermain dengan 60 fps. Dikarenakan semua game zaman now atau zaman sekarang menggunakan visual yang tinggi dan responsif. Developer telah menemukan solusinya seperti penskalaan resolusi dinamis untuk mempertahankan kualitas gambar yang tinggi tanpa mengorbankan frekuensi gambar. Tetapi ini sering dilakukan untuk mengatasi keterbatasan dan kendala perangkat keras generasi saat ini. Menurut Jason Ronald, Direktur Manajemen Produk di Xbox Series X, Xbox Series X akan memberikan peningkatan besar dalam kinerja GPU dan terus mendefinisikan kembali dan memajukan seni grafis dengan kemampuan baru, seperti perangkat keras yang dipercepat, ray tracing. Kami tidak yakin generasi ini akan ditentukan oleh grafis atau resolusi saja. Mereka tahu bahwa di generasi ini banyak player yang mengeluhkan konsol mereka karena tidak bisa bertahan di 60 fps dengan gambar 4K. Agar mampu konsol mereka bisa terpenuhi, mereka memperpanjang kontrak kerja mereka dengan AMD yang sudah bekerja dengan mereka selama lebih dari 35 tahun sejak lahirnya Xbox 360. Dengan generasi terbaru ini, membuat developer yakin bahwa konsol ini akan membawa perubahan yang baru kepada player dan membuat banyak orang lebih jago bermain tanpa alasan nge-lag. Di sisi lain, Sony membuat PS5 mempunyai desain yang lebih elegan dibanding dengan Xbox Series X, di mana Xbox memiliki bentuk persegi panjang yang mirip CPU, sedangkan PS5 mempunyai bentuk elegan layaknya Oreo yang isi putihnya di luar. PS5 mempunyai dua model, yakni PS5 versi reguler dan versi digital. Pengalaman game yang ditawarkan di kedua versi PS5 tersebut sebenarnya sama. Hanya saja versi digital tak dibekali dengan slot optik yang biasanya dipakai untuk memasukkan CD atau kaset game Blu-ray. Sebagai alternatif, pengguna bisa mengunduh game versi digital melalui PS Store. Dibanding pendahulunya atau PS4, PS5 kini dibekali dengan sejumlah peningkatan spesifikasi, salah satu yang mencolok berasal dari komponen media penyimpanan yang kini menggunakan SSD ketimbang hard disk. Dengan konsol game yang ini bisa memulai game hanya butuh waktu 2,7 detik saja. Di balik dua jenis PS5 ada lagi PS5 custom yang bisa dipesan dengan biaya tambahan. Pastinya contohnya ruangan penyimpanan gamenya sebanyak 825 GB dan lebih hebatnya lagi masih bisa ditambah lebih dari itu. Kami masih belum bisa mengetahui jumlah maksimal memori jika memakai jalur ini. PS5 normalnya mempunyai 8 prosesor AMD Zen 2 dengan inti CPU berkecepatan 3,5 GHz dengan RAM 16 GB. Kemampuan grafis dari PS5 mengandalkan GPU AMD yang berkecepatan 2,23 GHz dengan gaya komputasi 10,28 teraflop.
Yang pastinya, game ini bisa mendukung resolusi 4K. Oke, mungkin segitu aja dari perbandingan konsol Xbox Series X dan PS5. Semoga bisa menjadikan ini patokan untuk game generasi terbaru. Jika kamu suka atau video ini bermanfaat, kamu bisa subscribe dan share ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.